Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Maurice Bucel. Jadi Maurice Bucel atau Dr. Maurice Bucel ini lahir pada tanggal 19 Juli 1920 di Prancis dan meninggal pada tanggal 17 Februari 1998 pada usia 77 tahun. Beliau adalah seorang dokter ahli bedah berkebangsaan Prancis yang pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Pada tahun 1973, beliau ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Saudi Arabia, serta pernah menjadi dokter keluarga pula bagi Presiden Mesir kala itu, yaitu Anwar Sadat. Ketertarikan beliau muncul terhadap Islam itu ketika beliau mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Dan karenanya ketika datang kesempatan untuk meneliti mumi, beliau meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Fir'aun. Pada tahun 1974, beliau mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Mesir Anwar Sadat dan mendapat kesempatan meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo. Jadi hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern atau judul aslinya Les Mummies des Pharaons et la Médecine. Terus buku lainnya adalah Bible, Quran, dan Sains Modern. Dalam buku ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains modern. Namun, bahwa Alkitab atau Bible tidaklah demikian. Bucel dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya bisa diragukan. Buku Bible, Quran, dan Sains Modern ini diterjemahkan mendapatkan bestseller internasional dan diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran, beliau juga menemukan keterangan-keterangan tentang fenomena-fenomena alamiah yang hanya dapat dipahami oleh pengetahuan ilmiah modern. Seperti itu. Bukti bahwa beliau membuktikan bahwa dalam Al-Quran, antara Al-Quran dan sains modern ini tidak bertentangan, yaitu pada surat 27 ayat 88 yang berbunyi, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana awalnya. Bucel di sini menjelaskan bahwa ternyata gunung-gunung bersama dengan lempeng bumi itu bergerak. Jadi ayat Al-Quran di atas sesuai dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Selain itu juga menjelaskan bahwa ayat Al-Quran di bawah yang menerangkan bahwa Allah menyelamatkan badan Fir'aun hingga bisa dilihat manusia saat ini sesuai dengan kenyataannya. Itu pada surat Yunus ayat 92 yang berbunyi, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Jadi suatu hari pada tahun 1975, sebuah tawaran datang dari pemerintah Prancis kepada pemerintah Mesir untuk minta izin untuk melakukan penelitian mumi Fir'aun, dan beliau izin untuk membawa mumi Fir'aun itu ke Prancis seperti itu. Akhirnya Presiden Mesir pun mengizinkan mumi itu untuk dibawa ke Prancis, dan akhirnya dilakukan penelitian oleh Dr. Maurice Bucel di sini. Ternyata hasil akhirnya sangat mengejutkan. Jadi sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi ini adalah bukti besar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Seperti itu. Akhirnya laporan jadi beliau tuh sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin jasad dari mumi yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, ternyata jasad Fir'aun itu lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut seperti itu. Akhirnya Maurice Bucel terus bingung seperti itu. Dia berpikir,
kok bisa seperti itu. Mumi Fir'aun yang sudah meninggal ribuan tahun lalu bisa awet sampai sekarang ini. Pada saat itu suatu hari temannya membisikkan telinga beliau, jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini. Beliau terus mencari tahu apakah benar Al-Quran yang sudah diciptakan sebelum Fir'aun itu meninggal itu pernah menceritakan tentang kejadian ini seperti itu. Akhirnya beliau menemui ilmuwan-ilmuwan otopsi muslim dan melakukan pembincangan tentang mumi Fir'aun. Saat itu juga beliau masuk Islam. Jadi beliau sebelum masuk Islam, beliau juga sempat membandingkan antara perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran tentang mumi ini. Ternyata Profesor Dr. Maurice Bucaille ini bisa membuktikan. Dalam Taurat perjanjian lama ini diceritakan bahwa air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satupun di antara mereka. Maksudnya di sini itu dalam Taurat dan Injil di sini tidak menerangkan bahwa Tuhan mereka lah yang menyelamatkan bumi. Tapi dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa Allah lah yang menyelamatkan jasad Fir'aun ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Seperti itu. Di sini beliau juga memunculkan pemikiran justifikasi. Pendekatan justifikasi ini adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu-ilmu alam, yang diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Meskipun demikian, banyak sekali kritik-kritik tentang hal ini, tentang justifikasi ini, yang dilontarkan oleh Ziauddin Sardar, yang menyatakan bahwa Islamisasi itu ayatisasi seperti itu, bukan Islamisasi maksudnya, bukan Islamisasi tapi ayatisasi seperti itu. Jadi ide Islamisasi sains dalam konsep justifikasi ini menuai banyak kritik. Di antaranya kritik yang datang dari ilmuwan yang bergerak di bidang Islamisasi sains pula, itu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu Ziauddin Sardar. Ia mengatakan karya Bucaille seperti Bible, Sains, dan Al-Quran merupakan legitimasi kepada Al-Quran dalam kerangka sains modern, sebuah legitimasi yang tidak diperlukan oleh kitab suci. Jadi bagi Ziauddin Sardar ini, Al-Quran tidak membutuhkan validitas seperti itu karena Al-Quran abadi bagi kaum muslimin. Selain itu, kritik tajam atas proses Islamisasi sains melalui ayatisasi ini juga dikemukakan oleh ilmuwan muda ahli fisika asli Malaysia, yaitu Zahidan bin Radiman. Namun, bukan berarti kita sebenarnya bisa mengambil hikmah dari semua ini, bahwa meskipun bukan termasuk dalam kategori sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan mengenai Islamisasi sains, pendekatan ini saya sangat efektif dan user friendly. Artinya konsep ini mudah diterima masyarakat awam serta dapat meningkatkan kebanggaan mereka terhadap Islam atau yang memeluknya. Di dalam Al-Quran dan Bible sini ada persamaan dalam penciptaan bumi. Dalam Al-Quran itu penciptaan bumi itu berlangsung selama 6 hari. Dalam Bible juga diterangkan bahwa penciptaan bumi itu selama 6 hari. Namun di sini terdapat perbedaan penafsiran. Dalam riwayat Bible menyebutkan secara tegas bahwa penciptaan alam itu terjadi selama 6 hari dan diakhiri dengan hari istirahat, yaitu hari Sabtu. Seperti hari-hari dalam Sabtu Minggu, kita telah mengetahui bahwa cara meriwayatkan seperti ini telah dilakukan oleh para pendeta pada abad ke-6 sebelum Masehi. Hal ini dimaksudkan untuk menganjurkan dan mempraktikkan istirahat hari Sabtu. Jadi orang-orang Yahudi ini melakukan istirahat itu di hari Sabtu karena mereka itu mengikuti Tuhannya yang setelah bekerja selama 6 hari itu diakhiri dengan istirahat di hari Sabtu. Seperti itu. Namun dalam Al-Quran itu tidak demikian. 6 hari dalam Al-Quran itu bukan 6 hari dalam 1 minggu. 6 hari dalam Al-Quran itu adalah 6 periode. Seperti itu. Di sini dibuktikan pada surat Al-A'raf ayat
ayat 54 maksud saya, yang artinya itu Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sini sedikit jumlah terjemahan atau tafsir Al-Quran yang mengingatkan bahwa kata 6 hari harus dipahami sebagai periode. Maksudnya di sini tuh bukan 6 hari seperti yang dikatakan diriwayatkan oleh Bible. 6 hari di sini ada 6 periode seperti itu. Bukti lain di sini dalam surat Al-Ma'rij ayat 4 dalam satu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Maksudnya itu bukan di situ periode di situ bisa bertahun-tahun, bisa ribuan tahun seperti itu. Di sini juga diterangkan penciptaan alam berdasarkan Bible di sini. Ada sekitar 30-an berurutan-urutannya ada 30-an. Yang pertama di sini menurut Bible bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Itu pertama kali menurut Bible. Itu terus yang kedua, maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu suatu hal yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah melayang-layang di atas muka air itu. Yang ketiga, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Yang keempat, maka dilihat Allah akan terang itu baiklah adanya. Lalu diceraikan Allah dengan terang itu dengan gelap. Yang kelima, maka dinamai Allah akan terang itu siang dan akan gelap itu malam. Setelah petang dan pagi, maka itulah hari yang pertama. Itu menurut Bible. Yang keenam, maka firman Allah, hendaklah ada suatu bentengan pada sama tengah air itu supaya diceraikan dengan air. Di sini dan lain-lain ya, ada banyak, ada sekitar 30-an lebih. Di sini terlihat sekali bahwa dalam Bible sendiri tuh bahasanya sangat kaku. Bahkan mungkin kalau orang awam tuh tidak memahami bahasa seperti ini. Jadi di sini terbukti bahwa Al-Quran itu sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains. Jadi Morris Busel di sini bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains. Dan Bible itu tidak konsisten dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Oke. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.